Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Ananda semua. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Amin ya robbal amin. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama materi tentang sudut. Kita akan belajar apa pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Apa itu sudut dan apa saja jenis-jenisnya? Sudut adalah suatu daerah dari dua garis lurus yang memiliki titik pangkal yang sama. Jenis-jenis sudut ada tiga, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Supaya lebih jelas, yuk perhatikan video berikut. Pertama, pengenalan sudut. Kedua, jenis sudut. Ketiga, mengukur sudut. Biasanya setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Gani adalah anggota pramuka siaga. Dia juga melaksanakan upacara bendera. Ketika dia hormat, tangan Gani membentuk sebuah sudut. Masih ingatkah kamu apa itu sudut? Sudut terbentuk dari sepasang garis yang salah satu ujungnya bertemu atau bersatu. Perhatikan gambar sudut yang dibentuk dari tangan Gani. Ada titik A, B, dan C. Garis yang dibentuk dari A ke B dan B ke C disebut kaki sudut. Titik B disebut titik sudut. Daerah yang dibatasi kaki sudut adalah daerah sudut. Ini lambang sudut. Anak-anak ibu, apa kamu tahu jenis-jenis sudut? Ya, baiklah. Ibu akan menjelaskan. Perhatikan baik-baik ya. 1. Sudut siku. Sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut ini tegak lurus. 2. Sudut lancip. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Keempat, sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Cara mengukur sudut ada dua cara. Pertama, pengukuran sudut dengan tidak baku. Caranya, ambil kertas, lipat kertas tersebut. Kertas tersebut akhirnya membentuk satu garis tegak lurus. Kita tahu garis tegak lurus itu adalah garis siku. Selanjutnya, kita coba menghitung bagaimana sudut yang lainnya. Selanjutnya, kita akan mengukur sudut di bawah ini. Pertama, ambil kertas lalu tutupi sampai berdempet. Kita akan melihat adanya sudut siku karena sudutnya tegak lurus, yang besarnya 90 derajat. Kedua, kita melihat adanya sudut lancip karena sudutnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, kita akan melihat ada sudut tumpul. Sudutnya besar dari 90 derajat atau disebut sudut terbang. Selanjutnya, kita lihat lagi ada sudut siku dan sudut lancip. 2. Pengukuran baku. Pengukuran baku menggunakan busur derajat. Di busur derajat ada
pusat busur, alas busur, skala 0, skala besar sudut. Kita akan mengukur sudut-sudut berikut menggunakan busur derajat. Pada gambar pertama, letakkan pusat busur di titik sudut gambar. Perhatikan garis pembentuknya tepat di 90 derajat, berarti sudut siku. Pada gambar kedua, letakkan pusat busur di titik sudut gambar. Perhatikan garis pembentuknya tepat 50 derajat, berarti sudut lancip. Pada gambar ketiga, letakkan pusat busur di titik sudut gambar. Perhatikan garis pembentuknya tepat 135 derajat, disebut sudut tumpul. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terus, apa saja benda-benda di sekitar kalian yang membentuk sudut? Yuk, perhatikan penjelasan berikut. Sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis. Garis pertama, garis kedua, yang berpotongan di satu titik. Ini merupakan daerah sudut. Nah, sudut juga dapat kamu temui pada benda-benda di sekitar kamu loh. Contohnya seperti apa ya? Yuk kita lihat. Yang pertama, kamu pernah melihat hiasan ulang tahun? Nah, ini juga membentuk sudut loh. Ada dua garis yang berpotongan di satu titik. Membentuk sudut, membentuk sudut, membentuk sudut, dan sebagainya ya. Ini merupakan daerah sudut. Lalu apa lagi ya? Coba kamu perhatikan atap rumah ini. Ini merupakan daerah sudut. Ini juga daerah sudut. Ini juga daerah sudut. Kenapa? Karena ada dua garis yang berpotongan di satu titik. Berikut juga dengan bagian rumahnya. Di sini membentuk sudut, membentuk sudut, membentuk sudut, dan membentuk sudut. Apalagi kira-kira? Tanda di jalan raya. Ini juga membentuk sudut di setiap sisi-sisinya. Di sini, dan di sini. Selain itu, sandwich. Ada yang suka makan sandwich? Ternyata rotinya juga membentuk sudut. Ada di sini daerah sudutnya, dan di sini. Apalagi ya? Gipsum. Gipsum juga membentuk sudut loh. Coba kamu lihat. Nih, ini. Selain itu pisau. Kamu punya pisau di rumah atau cutter ya? Ini juga bagian ujungnya membentuk sudut. Bagian tajamnya membentuk sudut. Ini daerah sudut. Ada lagi penggaris. Coba lihat penggaris kamu. Itu membentuk sudut juga loh. Di sini, dan di sini. Begitu juga penggaris yang satunya. Apalagi ya, kaca jendela. Entah itu kaca jendela berbentuk persegi atau segitiga, sisi-sisinya membentuk sudut. Ada daerah sudut. Ya. Nah, kalau di sekolah, kamu bisa menemukan sudut pada benda-benda apa saja ya kira-kira? Yang pertama, papan tulis. Coba lihat tandanya. Ini merupakan daerah sudut. Ini daerah sudut, daerah sudut, daerah sudut. Semua sisi-sisinya membentuk sudut. Apalagi kursi. Ini juga membentuk sudut ya. Jendela tadi sudah ya dibahas. Lalu ada meja. Kenapa ya membentuk sudut? Karena ada dua garis yang berpotongan di satu titik.
Ada juga lemari. Terakhir ada buku kamu ya. Ini membentuk sudut. Oke, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian sudut adalah suatu daerah dari dua garis lurus yang memiliki titik pangkal yang sama. Kemudian sudut dibagi menjadi 3 ya. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar kurang dari 90 derajat. Dan terakhir sudut tumpul adalah sudut yang memiliki lebih dari 90 derajat. Terus bagaimana jika ada yang bertanya tentang besar sudut lurus Ustazah? Sudut lurus memiliki besar 180 derajat. Mungkin cukup dari Ustazah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar di rumah ya nak ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.